Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Baik Ya, Bu. anak-anak, jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya mohon kepada kelasnya untuk menjawab sebelum belajar. Mulai pelajaran pada malam hari ini. Pertama-tama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih, Selawati. Sama-sama, Bu. Bisa dilihat PPT-nya? Jaringan, Bu. Belum kelihatan share screen-nya, Bu. Yang lain bagaimana? Oh, sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Oh iya. Kelihatan. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang materi atom. Bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Bu. Oke. Jadi di situ ada tulisan atomos. Jadi artinya tidak, sedangkan tomos artinya terbagi. Baik. Jadi pengertiannya atom. Atom adalah bagian yang paling kecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Bisa dimengerti maksudnya? Bisa, Bu. Ya. Kemudian berikut tentang perkembangan model teori atom. Satu yaitu tentang teori atom Dalton. Pertama yaitu atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Kedua, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecahkan lagi. Ketiga, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Kemudian keempat, senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain. Dan terakhir, reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Ya, berikut gambar model atom Dalton. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Ya. Dari teori atom Dalton dapat ditunjang oleh dua hukum alam, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, di mana perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Kemudian berikut kelemahan model atom Dalton. Menurut teori Dalton nomor 5, tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Akan tetapi, kini ternyata dengan reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Berikut teori atom Thomson. Pada abad ke-18, J.J. Thomson menemukan elektron melalui eksperimennya menggunakan tabung sinar katoda. Berikut menyusun model atom Thomson, kemudian menyempurnakan model atom Dalton. Atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif dan elektron-elektron tersebar dalam bola tersebut. Bisa dilihat gambarnya, model atom Thomson. Halo?
Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa dilihat? Ya, Bu. Oke. Jadi, analog teori atom Thomson adalah mulai roti kismis dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian roti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Model atom Thomson disusun setelah dirinya menemukan elektron. Berikut kelemahan model atom Thomson. Thomson telah mengemukakan gagasan tentang adanya muatan positif dalam atom. Hanya saja, Thomson belum bisa menjelaskan lebih rinci mengenai muatan positif ini. Sebelumnya, model atom Thomson belum mengatakan adanya inti di dalam atom. Kemudian Ernest Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh melalui eksperimennya. Rutherford menembakkan partikel alfa pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan dan ada sebagian kecil yang dipantulkan atau dibelokkan. Kemudian, partikel alfa yang diteruskan mengidentifikasi bahwa sebagian besar bagian atom merupakan tempat yang kosong. Partikel alfa yang dipantulkan atau dibelokkan mengindikasikan bahwa di dalam atom ini terdapat inti atom yang bermuatan positif. Berikut gambar dari model atom Rutherford. Bisa dilihat gambarnya. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik. Langsung di sini misalnya contoh kecil untuk di stadion. Seandainya ukuran atom sebesar stadion sepak bola, inti atom tidak lebih besar dari bola. Jadi maksudnya di sini atom lebih kecil sekali dari bentuk bola yang ada di lapangan stadion tersebut. Berikut teori atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Kemudian, atom bersifat netral, muatan positif dalam inti sama dengan muatan negatif. Bisa dilihat model atom Rutherford gambarnya? Halo? Bisa dilihat? Jaringan, Bu, jaringan. Iya, Ibu ulangi ya. Jadi di teori atom Rutherford, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Kemudian, atom bersifat netral, muatan positif dalam inti sama dengan muatan negatif. Ya, jadi bisa dilihat gambar model atom Rutherford di bawah. Ini adalah gambar dari model atom Rutherford. Bisa dimengerti? Iya. Kemudian, kelemahan teori atom Rutherford. Satu, ketidakmampuannya untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Kedua, berdasarkan teori Maxwell, di mana jika elektron sebagai partikel bermuatan mengelilingi inti yang memiliki muatan berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral
sehingga elektron akan kehilangan tenaga dan akhirnya jatuh ke inti. Kemudian terakhir, hal itu berarti kehancuran bagi atom, padahal kenyataannya atom bersifat stabil. Berikut teori atom Bohr. Didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen, dapat disimpulkan dari percobaan tersebut bahwa spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom berada pada tingkat energi tertentu dalam atom. Bisa dilihat gambarnya? Ya, baik. Jadi di situ di gambarnya terdiri 6 lapisan. N yaitu satu lapisan, di situ kan sudah diterterakan setiap lapisan ada 1N. 2N berarti lapisan kedua, dan seterusnya 3N lapisan ketiga. Jadi N ini sama dengan lapisan, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, jadi berikut kelemahan teori atom Bohr. 1. Hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung 1 elektron atau 1 hidrogen. Kedua, tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Kemudian terakhir, tidak dapat menjelaskan letak elektron dengan pasti. Jadi berikut teori atom modern, kelemahan dari teori atom Bohr, kemudian disempurnakan oleh teori atom modern. Menurut teori atom modern, elektron yang mengelilingi inti berada dalam suatu orbital tertentu. Orbital adalah ruang di mana suatu elektron kemungkinan besar ditemukan. Jadi teori atom modern mampu meramalkan kebolehjadian ditemukannya elektron. Ya, berikut gambar dari berbagai model teori atom Dalton. Maaf, ulang. Jadi berikut beberapa model gambar tentang teori atom, yaitu terdiri dari teori atom Dalton di gambar pojok kiri pertama, kemudian teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom Bohr. Di antara keempat gambar teori ini, maka disempurnakan lagi oleh model atom modern. Ya. Jadi sebelum Ibu memberikan beberapa pertanyaan, saya mau memberikan video singkat untuk anak-anak ya. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang struktur atom, yaitu pada bagian teori atom. Perkembangan teori atom. Pada beberapa abad sebelum Masehi, filsuf-filsuf Yunani diantaranya Leo
dan Demokritus berpendapat bahwa semua materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tidak terbagi. Demokritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian terus dibagi lagi, maka akan sampai pada suatu saat di mana didapat bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan atau dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Atom dalam bahasa Yunani artinya tak terbagi. Namun, pemikiran filosofis tersebut tidak begitu diterima pada saat itu, hingga pada awal abad ke-18, John Dalton merumuskan teori atom yang berhasil menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, hukum-hukum kekekalan massa, hukum-hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Berikut beberapa filosofis yang akan mengembangkan teori atom. Nah, ini bisa dilihat beberapa perkembangan model teori model atom dari waktu ke waktu. Dari gambar bisa terlihat ya perkembangannya. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Sebelumnya, untuk melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe di bawah ini ya, tekan tombol yang di bawah kanan aja. Kita akan bahas satu persatu, yaitu teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyatakan bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat teramat kecil yang disebut atom. Semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik, namun atom unsur satu berbeda dengan atom unsur lainnya. Atom dari satu unsur tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain melalui reaksi kimia. Nah, atom tidak dapat Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main
sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Yes, kekuatan supernatural dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur yang berbeda dengan rasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti model bola pejal atau model bola biliar. Gambar dari struktur atom yang dikemukakan oleh Dalton adalah seperti ini. Bisa dilihat. Selanjutnya, teori atom oleh J.J. Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdeflasi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Berikut adalah gambar dari percobaan yang dilakukan oleh Thomson. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jadi, menurut model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif, seperti model roti kismis, di mana kismis-kismis adalah elektron-elektron dan roti adalah bola bermuatan positif. Nah, ini gambar dari teori atom J.J. Thomson. Terbarukan ya teori atom dari Dalton. Kalau Dalton hanya menganggap atom adalah bola, sedangkan Thomson dia sudah menemukan elektron, dan ternyata elektronnya itu tersebar di atom bola pejal. Selanjutnya, teori
positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel-partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas, namun ada sebagian yang mengalami pembelokan, bahkan terpantulkan. Hal ini menjadi kesimpulan dari model atom Rutherford, bahwa model intinya itu di mana dalam atom yang sebagian besar merupakan ruang kosong, terdapat inti yang padat, kejal, dan masif bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom. Dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Berikut adalah gambar dari percobaan atom Rutherford dan gambar dari model atom Rutherford. Terbarui dari model atom Thomson bahwa Rutherford bisa menemukan inti atom, bahwa struktur atom terdapat inti atom bermuatan positif dan elektron-elektron mengelilingi inti tersebut. Selanjutnya, teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan model atom untuk menjelaskan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api atau tegangan listrik tinggi. Model atom yang ia ajukan secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Berikut adalah gambar dari percobaan atom Bohr tentang spektrum atom hidrogen. Katakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda seperti orbit planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga
model tata surya. Setiap lintasan orbit elektron berada tingkat energi. Setiap lintasan orbit elektron berada pada tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbit dari inti, semakin tinggi tingkat energi. Lintasan orbit elektron ini disebut juga kulit elektron. Kulit elektron jatuh dari orbit yang lebih luar ke orbit yang lebih dalam. Sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbit tersebut. Nah, ini gambar dari teori atom Bohr. Jadi, ini intinya, kemudian ada orbit, kemudian ada orbit lagi, ada orbit lagi. Nah, orbit ini berisi elektron yang mengelilingi inti. Selanjutnya, jangan lupa subscribe dulu ya di bawah ini. Oke, jadi tadi salah satu video dari materi struktur atom tentang model atom. Nah, untuk lebih dipahami materi tersebut atau materi hari ini, Ibu berikan beberapa tugas. Ibu sudah upload di Google Classroom masing-masing ya. Silakan dibuat Google Classroom-nya. Ibu sudah mengirim tugas di situ, silakan dikerjakan. Bisa didengar? Dengar, Bu. Iya. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Jadi Ibu sudah periksa yang mengirim baru 4 orang. 3 orangnya ada di mana ini? Oh iya, sudah dikirimkan semua. Ya, Ibu sudah baca beberapa jawaban yang anak-anak sudah jelaskan. Jadi saya pikir anak-anak sudah bisa mengerti apa yang kita pelajari hari ini ya. Iya, baik anak-anak. Jadi ada yang bisa simpulkan tentang materi hari ini? Saya, Bu. Iya, Selawati, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba memberikan kesimpulan mengenai materi atom yang sudah Ibu bawakan tadi. Jadi yang saya pahami itu yang pertama bahwa Dalton itu memberikan penjelasan kalau atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Terus ada Thomson juga yang menyatakan bahwa atom itu adalah partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu ada Rutherford, dia menyatakan bahwa itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, terus dikelilingi sama elektron yang muatannya negatif. Selain Rutherford ada Niels Bohr juga,
yang menjelaskan bahwa elektron yang berputar mengelilingi atom itu adanya di lintasan atau tingkat energi tertentu, jadi tidak di semua lintasan. Terus mekanika kuantum, di mana ini merupakan penemuan bahwa daerah kejadian ditemukannya elektron itu biasa disebut dengan orbital. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali, Selawati. Terima kasih, Selawati, atas rangkuman materinya untuk hari ini. Iya. Jadi, oh iya, Ibu belum mengabsen ya. Jadi sistem absennya, Ibu kirim link Google Form di grup chat. Silakan dibuka linknya. Silakan mengabsen. Ya, jangan lupa ya tanggal hari ini. Halo? Ya, Bu. Iya, silakan mengabsen ya. Ya, Bu. Jadi, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Kata billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu izin live duluan ya.